melakukan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Bercanda, bercanda. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Oh, hai. Nggak kenal maka tak sayang, sudah kenal kok menghilang. Just kidding, forever, underpass, fly off. Oke, dah on nih. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muh Aditya Setirawan. Saya akan menjelaskan tentang pemahaman dan penerapan bahasa hukum dalam kehidupan sehari-hari. Tugas ini diserahkan oleh dosen pengampu saya, Dr. Haji Siti Aisyah, SPD, SH, MM, MH. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang definisi bahasa hukum. Bahasa hukum adalah bentuk bahasa yang digunakan dalam dokumen-dokumen hukum seperti peraturan perundang-undangan, kontrak, keputusan pengadilan, dan dokumen resmi lainnya. Bahasa hukum memiliki ciri khas, yakni bersifat formal, kaku, dan sangat presisi. Hal ini bertujuan agar pesan yang ingin disampaikan tidak menimbulkan kerancuan atau penafsiran yang berbeda. Ciri-ciri bahasa hukum. Bahasa hukum memiliki beberapa ciri khas yang membedakan yang dari bahasa sehari-hari, yaitu formal dan kaku. Bahasa hukum cenderung menggunakan ungkapan formal yang baku. Hal ini untuk menjaga kesakralaan dan kejelasan makna dalam dokumen hukum. Presisi setiap kata dalam bahasa hukum dipilih dengan sangat hati-hati untuk menghindari ambigu. Misalnya kata dilarang lebih tegas dan jelas daripada tidak boleh. Penggunaan istilah teknis. Bahasa hukum banyak menggunakan istilah teknis yang hanya dipahami oleh para profesional di bidang hukum. Contohnya istilah seperti tindak pidana, perbuatan melawan hukum, gugatan, dan sebagainya. Kalimat kompleks. Kalimat dalam bahasa hukum seringkali panjang dan mengandung banyak kaluasa atau bagian. Hal ini digunakan untuk merinci detail dengan sangat jelas. Pentingnya bahasa hukum dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa hukum sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita, meskipun tidak selalu kita sadari. Nah, berikut adalah beberapa contoh pentingnya bahasa hukum. Nah, perjanjian atau kontrak. Ketika kita menandatangani kontrak, kita sebenarnya sedang berurusan dengan bahasa hukum. Misalnya saat membeli rumah atau membuat perjanjian kerja. Bahasa hukum yang digunakan dalam kontrak memastikan bahwa kedua belah pihak memahami hak dan kewajibannya dengan jelas. Seperti kedua itu pembuatan peraturan. Setiap peraturan atau undang-undang yang diterbitkan oleh pemerintahan menggunakan bahasa hukum dengan bahasa yang baku dan presisi. Hukum yang diatur dalam peraturan tersebut dapat dipahami masyarakat. Keputusan pengadilan, keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan juga menggunakan bahasa hukum yang terperinci. Ini bertujuan agar tidak ada kesalahpahaman dalam penafsiran keputusan yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat. Nah, tantangan dalam memahami bahasa
yang memerlukan penafsiran lebih lanjut oleh para ahli hukum. Sebagai contoh, undang-undang yang rumit terkadang harus dijelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana agar dapat dipahami oleh masyarakat umum. Nah, kesimpulannya demikianlah penjelasan mengenai bahasa hukum. Sebagai kesimpulan, bahasa hukum adalah alat komunikasi yang digunakan dalam dokumen-dokumen resmi untuk memastikan kejelasan dan kepastian hukum. Meskipun terkesan sulit dipahami, bahasa hukum berperan penting dalam menjaga keterlibatan dan keadilan di masyarakat. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat dan membantu Anda untuk lebih memahami bahasa hukum dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terima kasih teman-teman.